Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Satu jemaah calon haji asal Padang gagal berangkat ke Tanah Suci karena meninggal dunia. Ibda Endi, polisi yang juga berstatus dosen di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ibda Endi Tiarman adalah polisi yang bertugas di bagian Humas Polda Sumatera Barat. Identitasnya sebagai polisi tetap dilakoninya dalam setiap kesempatan, termasuk saat dirinya mengajar mahasiswa di depan kelas. Tujuannya agar mahasiswa terbiasa dengan kehadiran sosok polisi dan bisa menimbulkan keakraban antara polisi dengan mahasiswa. Endi Tiarman adalah alumni Bintara tahun 2001 sekaligus Master Pendidikan Islam. Meski menjadi dosen tidak tetap, Endi tak menghiraukan statusnya itu. Baginya, mengajar dan bisa berbagi ilmu telah membuatnya sangat bahagia. Di kampus ini, Endi mengajar mata kuliah kewarganegaraan. Dalam sepekan, Endi hanya mengajar 1 hari saja. Cara mengajarnya runut dan mudah dimengerti oleh para mahasiswanya. Najwa Aida Fitri, mahasiswi jurusan bimbingan konseling Fakultas Tarbiyah Imam Bonjol Padang mengatakan, sosok dosen seperti Ibda Endi dianggap dosen yang berbeda. Meskipun sering mengajar menggunakan seragam polisi, namun hal itu secara tidak langsung membuat mahasiswa menjadi lebih terbuka dan menerima keberadaan polisi di dunia kampus. Soalnya cara ngajar itu beda dari dosen-dosen lain, terus juga penyampaiannya santai, gampang dipahami lah gitu. Terus ada yang lainnya? Mungkin apa lagi ya, beda aja gitu dari dosen-dosen lain menurut saya gitu. Dari yang pernah ada gitu, maksudnya dari semester 1, semester sekarang, ya Bapak ini beda gitu. Terus juga, karena kan Bapak ini belajar pakai baju dinas gitu. Jadi kan kalau Bapak bilang kan supaya kita cinta ke polisi, karena kan mindset polisi itu dalam pikiran kita agak sedikit gimana gitu ya. Tapi ya belajar dari Bapak mungkin bisa merubah mindset kami gitu. Senada dengan Najwa, mahasiswi lainnya juga mengatakan sosok Endi termasuk dosen yang mudah bergaul dengan mahasiswanya, sehingga mereka menjadi lebih dekat. Bapak ini sosok yang sangat tegas dalam mengajar. Jadi cara mengajarnya itu lebih efektif dan mudah dipahami. Langsung ke intinya. Terus tidak berbelit-belit lah dalam penyampaiannya. Endi telah mengajar sejak tahun 2018 lalu. Saat ini dia mengajar di 3 kampus, yakni di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, PGAI Padang, dan di sebuah kampus kesehatan. Kalau sebenarnya pelaksanaan tugas kita sesuaikan aja. Jadwal kita ini awalnya dulu kan hari Rabu. Karena hari Rabu kita ada kegiatan, kita pindahkan ke hari Senin. Karena hari Senin nanti kalau ada kegiatan lagi kita pindahkan ke hari Sabtu. Tapi yang penting kita cocokkan dengan mahasiswanya. Mahasiswanya ada jadwal kuliah dempet atau enggak. Kita tidak seenak itu aja Bang untuk memindahkan jadwalnya. Kita juga koordinasi. Contoh, hari Senin besok saya ada kegiatan gitu loh kan. Dan saya tidak akan ngajar di sini. Saya tetap fokus di kantor dulu dan dipindahkan harinya ke hari yang lain seperti itu. Pria yang sehari-hari menjabat sebagai Paur 2 Subit Pemnas Bid Humas Polda Sumbar saat ini sedang menempuh pendidikan S3-nya. Robi Ham melaporkan dari Padang. Keluarga ini tak menyangka jika Raffi
adalah pengedar sabu-sabu. Mereka kaget ketika serombongan orang berbadan tegap masuk ke rumah mereka di nagari Tahi Baruah, 50 kota. Namun mereka tak bisa berbuat banyak karena yang datang itu adalah polisi dari Satres Narkoba Polres Payakumbuh. Saat ditangkap, Raffi mengakui jika dirinya adalah pengguna sabu-sabu dan mengelak dituduh sebagai pengedar. Namun polisi tak percaya begitu saja dan menggeledah setiap sudut di kamar itu. Di sela-sela tumpukan baju di lemari, polisi menemukan beberapa kantong plastik yang masih berisi butiran sabu-sabu. Tak hanya itu, polisi juga menemukan puluhan kantong plastik kecil dan timbangan digital. Keberadaan timbangan digital ini menambah keyakinan polisi jika Raffi adalah pengedar sabu-sabu. Namun sayang, polisi tak menemukan barang bukti sabu-sabu siap edar. Diduga, barang haram itu telah dijual Raffi sebelumnya. Meski tak menemukan sabu-sabu dalam jumlah besar, Raffi tetap dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Bagi polisi, barang bukti yang ditemukan di kamar Raffi telah cukup untuk mengantarkan Raffi ditahan di penjara dalam kurun waktu yang lama. Malam ini kami dari Satres Narkoba Polres Payakumbuh berhasil mengamankan satu orang pelaku, seorang laki-laki yang kita duga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Yang mana ini berawal dari informasi yang kita dapat dari masyarakat, kemudian tim Pantong Polres Payakumbuh melakukan penyelidikan dan berhasil kita lakukan penangkapan di rumah pelaku tersebut. Raffi dijerat polisi dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkoba dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Kota Payakumbuh. Hingga hari terakhir dibukanya pendaftaran panitia pemungutan suara atau PPS untuk Pilkada Serentak Nasional tahun ini yang akan digelar tanggal 27 November mendatang. Antusias warga untuk menjadi panitia pemungutan suara di Payakumbuh terbilang rendah. Dari jumlah 2 kali kebutuhan yang mencapai 282 orang, pendaftarannya baru mencapai 251 pendaftar. Dari jumlah itu, mantan PPS dalam pemilihan legislatif lalu masih mendominasi. Berbeda dengan pemilu legislatif, antusias warga untuk mendaftar sebagai PPS saat ini terbilang rendah. Padahal KPUD Payakumbuh telah melakukan sosialisasi ke berbagai tempat dan lembaga, termasuk di media sosial, tentang penerimaan PPS yang akan bertugas di 47 kelurahan di Payakumbuh. KPUD Payakumbuh berharap mereka yang lolos berkas administrasi dan ujian, serta wawancara, adalah mereka yang dapat menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan dengan baik, serta tidak terlibat partai politik. Sampai hari ini, hari terakhir pendaftaran yang akan kita tutup jam 23.59 nanti, terlihat antusiasme masyarakat itu masih sedikit berkurang. Karena dari 282 atau 2 kali kebutuhan yang kita butuhkan hari ini, baru sampai jam ini baru sekitar 251 orang. Dara Yulia, seorang pendaftar PPS untuk Pilkada Payakumbuh, mengaku tertarik menjadi penyelenggara pemilu sebagai calon anggota PPS karena banyak generasi muda saat ini yang ikut menjadi penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan. Ia juga menyebut untuk mendaftar sebagai calon anggota PPS, persyaratan dan tata caranya juga tidak sulit. Dara yang baru pertama kali mendaftar ini berharap bisa lolos di seluruh tahapan. Iya, ini pengalaman pertama kali untuk jadi PPS setelah tamat kuliah. Karena sekarang lagi musim ya, anak muda yang ikut-ikut jadi penyelenggara pemilu, dan ini kan pas buat pilkada. Saat ini, KPU dan Bawaslu terus melakukan proses rekrutmen terhadap calon-calon penyelenggara pemilu. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Kota Payakumbuh. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.